17.30 WIB. Kenapa pulang? Gak usah pulang. Sudah lupa hari ini ada jadwal latihan balet. Suara husky itu menyambut Asa dan Bebe yang baru saja hendak menaiki anak tangga menuju kamar. Niat Asa yang ingin segera mandi harus ia urungkan sejenak. Gadis itu menghela nafas berat. Kedua tangan yang menggendong Bebe mulai menggerak, mengusap, meremas bulu Bebe dengan begitu erat. Hari ini gak ada jadwal, Pak. Alasan kamu banyak banget, Cah. Sindir Bara menggunakan nada tinggi. Ia merupakan ayah Asa yang tengah duduk di ruang tengah samping kanan tangga, sembari mematikan layar televisi dan kemudian berjalan menghampiri Asa. Aku ngomong jujur, Pak. Ngapain Aca bohong sama Papa? Suara Asa meninggi, membuat sebuah tangan besar melambung ke udara dan kemudian mendarat pada pipi kanan Asa, hingga membuat bibir Asa berdarah dan pipi berdenyut nyeri. Berani ngejawab kamu? Sama Mama berani, sama Papa juga berani. Mau jadi anak durhaka kamu? Iya. Bentak Bara yang melihat Asa merintih sembari melihat Bebe yang jatuh dari tangan si gadis. Apa ini hasil dari kamu main di luar tadi? Mau jadi anak seperti apa kamu, ha? Anak gadis itu di rumah belajar, bukan malah keluyuran. Dipakai otak, ini tuh dipakai. Bara menunjuk-nunjuk kening Asa berkali-kali, lalu mendorongnya hingga membuat Asa terdorong jatuh membentur dinding. Sekarang Papa tanya, kamu di rumah tadi ngapain? Pasti main HP gak jelas. Kamar gadis berantakan. Nanti apa yang Papa ceritain soal dirimu kalau anak teman kantor Papa mau minang kamu? Daripada main waktu itu dibuat belajar. Asa heran, sampai ada kerutan di dahi. Ia masih ingat betul jikalau ia sebelum pergi dari kamar sudah membersihkannya. Kamu bisanya tuh bikin orang rumah emosi. Sekali aja kamu kayak kakak kamu, ngebahagiakan Papa sama Mama, bukan malah bikin beban. Yang ada kalau kamu menikah, kamu dimaki-maki suamimu, suamimu nyelingkuhin kamu, kamu diusir dari rumah, terus kamu kembali ke rumah gitu. Malu Papa. Asa menunduk, mendengar sekali lagi bagaimana nama diri Jesa bagaikan Tuhan yang selalu diagungkan kedua orang tuanya. Itu sangat menyakitkan untuk jantung Asa. Kalau main keluar, kamar diberesin dulu. Dengar gak Papa ngomong? Contoh kakak kamu, kamar rapi, bau wangi. Kamu tuh anak gadis sah. Jangan kumuh kayak orang miskin. Paham? Bara memelintir telinga dengan kuku tumpul yang membuat kulit di bagian daun telinga belakang mengelupas. Papa sampai bingung mau bilangin pakai bahasa dan cara apa sampai kamu ngerti maksud Papa. Papa sama Mama capek, Cah. Kapan kamu itu berubah? Papa cuma minta kamu belajar nilai 100 tiap mapel. Masuk IT di luar negeri. Udah, jadi anak yang anggun. Gak perlu ikut olimpiade. Kalau nilai kamu udah cukup di atas KKM atau lebih. Bara mengatakan keluhnya kepada Asa sembari memegang bahu Asa. Aca juga capek, Pak. Cicit Asa sembari menepis pelan kedua tangan Bara yang ada di bahu Asa. Kamu capek apa? Ketus Bara. Tata Papa sah. Kamu capek apa? Papa tanya. Kamu ngapain sampai capek? Sengkal Bara sembari melipat kedua tangannya di depan dada. Tanpa rasa takut, Asa mendongak menatap Bara yang layaknya terlihat tidak suka dengan ucapan jujur putri bungsunya. Kamu tuh cuma belajar, les, latihan balet, belajar, udah. Kamu capek apa? Kerja enggak, hidup tercukupi. Kamu sekolah naik mobil disupirin. Uang saku per bulan setara sama gaji pembantu.
Jadi anak cewek yang kuat, jangan lemah. Nanti kamu gampang ditindas. Ica, kakakmu aja nurut, kamu enggak. Capek apa kamu? Capek belajar. Kalau capek belajar gak usah sekolah sekalian. Jadi pembantu aja sana. Papa susah payah kerja cari uang buat kamu. Tugasmu cuma belajar dan Ya Aca capek psikis, Pak. Capek, Pak. Emang Papa pernah tanya Aca? Aca tanya balik. Emang Papa pernah tanya Aca? Ngasihani Aca? Potong Asa dengan bentakan dan derayan air mata sembari menggeleng samar. Enggak kan? Telinga Asa serasa tuli saat nama Jisa harus disebut. Seakan anak pertama selalu benar dan anak kedua selalu salah. Anak Papa berapa sih? Berapa? Apa di rumah ini putri Papa gak ada yang lain selain Kak Ica? Kak Ica mulu. Kenapa harus kakak yang jadi contoh? Panas Asa dengernya. Kalau bukan Kak Ica, anak tetangga sampai anak teman kantor dibuat contoh. Seakan Kak Ica sama anak orang paling sempurna tanpa celah dan noda dosa. Kapan Aca yang jadi kebanggaan Papa sama Mama? Kapan, Pak? Aca tuh juga mau kayak Kak Ica sekarang, ke mall sama temennya. Aca cuma main sepedaan sama Bibi Papa marahin. Kakak yang pulang larut malam sama temennya dari tempat diskotik, mall, kafe, touring. Papa diemin dan Papa be aja. Seakan anak pertama peran penting dalam kehidupan dan anak kedua cuma beban. Ya kamu kalau mau itu ikut. Bilang ke kakak kamu, bukan ngebisu kayak orang bodoh. Mulut itu digunain, ini digunain. Bara memelintir bibir, menarik hingga menampar keras bibir Asa tanpa jeda. Setelah Bara membuat Asa terluka di bagian ujung bibir, suasana menjadi sunyi manakala mereka saling tatap-tatapan. Nafas mereka saling beradu menghirup oksigen yang dimana ruangan terasa sesak. Aca anak Papa bukan sih? Suara samar itu membuat Bara terdiam kaku 1000 bahasa. Kenapa Mama sama Papa? Asa terisak menarik nafas, sama saja menarik goresan pisau untuk membuat luka yang belum mengering itu menjadi basah kembali. Menganaktirikan Aca. Papa sama Mama terlalu mentingin kakak, sampai Papa sama Mama lupa kalau punya satu anak yang juga butuh kasih sayang juga. Papa sama Mama ngelahirin Aca di dunia buat apa sih? Buat dijadiin tempat luka kalian gitu. Karena ekonomi keluarga kita lagi turun drastis akibat faktor pandemi. Aca gak pernah ya minta dilahirin di dunia. Apalagi lahir di keluarga penuh drama yang gak ada sebab akibat berubah drastis ini. Aca gak sudi. Bu, anak goblok. Muak Bara menendang perut sang putri dan memberikan pukulan pada pipi. Terus, Pak, terus. Racau Asa yang masih kuat berbicara. Buat adik mati sekalian. Ayo, Pak, pukul. Sekalian ambil celurit gorok leher adik. Pukul, Pak. Jerit Asa dari lubuk hati yang sudah begitu hancur. Bara terdiam. Dia berjalan mundur 2 langkah dengan menarik rambut frustasi. Seakan ia tersadar dari apa yang ia lakukan ketika melihat putri bungsunya. Kenapa, Pak? Capek nyakitin Aca. Asa berusaha berdiri. Papa capek. Ulangnya. Adik juga capek, Pak, jadi korban. Berantem sama Papa Mama, ngeributin hal sepele yang seharusnya gak jadi masalah besar kalau bisa dibicarain baik-baik. Asafela tak bisa menahan tangis dan emosional yang membeludak. Ia benar-benar merasa lelah.
Bahkan, Asafela sering membuang muka. Tak kuat menatap wajah seorang pria yang sudah tua itu terdiam dan mendengar keluh kesahnya. Asa menggeleng samar. Ade gak bisa jadi kakak, Pak. Ade gak bisa jadi mama ataupun papa. Sekeras apapun didikan papa itu gak bisa jadiin adik kayak kakak atau papa dan mama. Asafela lahir, diciptain Tuhan untuk menjadi karakter yang nyata, bukan menjadi seperti kalian. Capek, Pak. Adik manusia juga butuh healing, butuh kasih sayang. Adik bisa mati muda kalau gini. Adik juga butuh istirahat. Adik bukan robot. Masalah kamar, Adik udah beresin. Adik gak tahu kalau berantakan. Ada apa ini? Kok, Dek, kenapa? Suara gadis berambut sepunggung itu dengan kedua tangan yang dipenuhi kantong belanjaan baru saja datang di tengah kegaduhan yang mencengkam. Raut khawatir itu membuat Asa ingin melempari dengan vas bunga. Asa dan Bara menatap kehadiran Jisa yang baru saja pulang. Asa mengerutkan alis. Lantas, Asa mulai mendekati Jisa dan menarik rambut Jisa tanpa ampunan sedikit pun. Lo dalangnya jalan, bentak Asa sembari memelintir, menarik rambut Jisa hingga mengakibatkan jeritan sakit dari Jisa. Sampai-sampai tali masker dakpil Jisa putus karenanya. Sakit, Dek? Lo apaan sih? Gila lo ya, gue baru pulang. Jisa menjatuhkan barang belanjaannya dan mulai memukul-mukul lengan Asa. Lo yang gila, gara-gara lo gue kena marah papa. Lo pinjem baju gue dan lo juga yang ngeberantakin kan? Gue cuma pinjem. Sakit, Dek, lepasin. Kalau pinjem bilang bajingan. Lo paling tahu kalau gue gak suka barang gue lo pinjem. Acah. Bara berjalan ke arah dua gadis yang sedang beradu, mencoba membelah pertengkaran dua putrinya dengan sigap. Bara menarik tangan Asa yang terlihat jelas menarik kuat-kuat rambut Jisa hingga rontok. Bara mendorong tubuh Asa hingga punggung gadis itu harus menatap ujung meja. Ah, sakit, rintih Jisa sembari menangis berjongkok. Papa lihat dulu, Papa harap gak luka, Kak. Panik Bara sembari berjongkok mengusap-ngusap rambut Jisa dan memastikan tidak terluka. Asa hanya bisa melihat dan menyaksikan adegan yang membuat jantungnya mencelos, seakan sudah tak berbentuk. Ia pun mengumpat kata-kata kotor. Adik, minta maaf. Instruksi Bara yang ditunjukkan untuk Asa. Gak apa-apa, Pak. Adik gak salah. Ini salah Ica. Sekali lagi drama ala Jisa mulai keluar. Adik, minta maaf sama kakakmu sekarang. Bara menoleh ke samping kanan melirik Asa dengan tatapan tajam. Kenapa adik yang harus minta maaf, Pak? Apa di keluarga kita diajarkan kata maaf ya? Tanya Asa yang membuat Bara mengepalkan kedua tangannya sampai urat nadi terlihat jelas. Lantas, kenapa Papa gak minta maaf ke adik? Adik korban di sini. Asa bisa melihat begitu jelas bagaimana urat nadi itu terlihat akibat kepalan Bara yang begitu erat. Kalau adik minta maaf ke kakak, berarti Papa juga harus minta maaf ke Tuhan, karena gak bisa jadi Papa yang baik buat adik. Aja, Buk. Suara satu hantaman kembali melesat pada pipi kanan Asa. Seusai memukul Asa, Bara terdiam, menatap tangan berdosanya dengan penuh gemetar. Hal bodoh apa yang baru saja ia lakukan? Jisa terkejut saat melihat Asa dipukul oleh Bara. Ini pertama kalinya Jisa melihat Bara semarah ini. Namun Jisa menarik kurva tipis ke atas. Ini pertunjukan langkah yang tidak direncanakan Jisa. Asa hanya bisa menyengir, merintih, menahan sakit yang tidak bisa dijelasin. Berusaha berdiri sempoyongan dengan berpegangan dinding.
Papa gendong ya, Dek. Suara husky yang sedari tadi membentaknya berubah menjadi pelan dan gemetar. Asa tersenyum tipis untuk Bara sembari menggeleng menahan butiran air mata. Ini pertama kali Bara memperlihatkan rasa iba kepadanya. Adik bukan anak yang lemah, Pak. Adik masih bisa jalan. Lukasa gak seberapa dengan kakak. Kakak yang lebih butuh pengobatan. Bara terdiam mendengar ucapan Asa. Memandangi punggung putri bungsunya yang tertatih-tatih hingga terjatuh. Bangkit untuk bisa jalan sendiri dan menaiki anakan tangga. Maafin Papa ya, Dek. Papa cuma ingin kamu jadi gadis dewasa yang berguna. Cicit samar Bara yang tidak bisa didengar Asa atau Jisa.